Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam memang sangat luar biasa dari grup ya. Dan untuk laga malam hari ini sekitar ada 7 laga yang akan saya bahas, mulai dari Bundesliga Jerman. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Stuttgart menghadapi Frankfurt ya. Terlihat di laga ini Stuttgart dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan untuk Frankfurt dengan formasi 3-4-2-1 ya. Oke, sedikit melihat di laga ini terlihat ada 5 pemain akan absen untuk tuan rumah Stuttgart, sedangkan Frankfurt ada 4 pemain. Klasemen sementara dari lanjutan Bundesliga Jerman, tuan rumah Stuttgart peringkat 5, Frankfurt berada di peringkat 7 sementara. Kedua tim hanya selisih 3 poin saja ya. Jadi untuk laga ini setelah melihat dari head to head kedua tim ini dalam performa mencetak gol bisa dikatakan cukup bagus. Rata-rata gol itu ada di sekitar 2,5 ya, jadi tidak untuk kemungkinan laga ini bisa jadi akan ada 3 gol untuk laga tuan rumah Stuttgart menghadapi Frankfurt. Masih di Bundesliga Jerman, di laga ini saya membahas pertandingan Mainz menghadapi Denheim. Mainz dengan formasi 3-5-2, sedangkan Denheim dengan formasi 3-4-2-1. Terlihat di laga ini ada 4 pemain akan absen untuk Mainz, sedangkan untuk Denheim di laga ini ada 3 pemain ya. Sedikit melihat dari klasemen sementara di lanjutan Bundesliga Jerman yang nampaknya pada papan bawah, Mainz peringkat 18 juru kunci, Denheim peringkat 17. Tim yang diunggulkan Mainz, jadi tidak menutup kemungkinan Mainz di laga ini bisa meraih kemenangan, mungkin selisih 1 gol bahkan bisa lebih ya. Kemudian di laga yang ketiga saya membahas pertandingan Hamburger menghadapi Bayer Leverkusen. Hamburger dengan formasi 3-4-3, sedangkan Hamburger di laga ini dengan formasi 3-4-2-1 ya. Terlihat di laga ini ada sekitar 4 pemain akan absen untuk Hamburger, sedangkan untuk Bayer Leverkusen di laga ini ada 5 pemain. Klasemen sementara Leverkusen peringkat 4, tuan rumah Hamburger berada di peringkat 13. Dari klasemen sementara memang sangatlah jauh. Jadi untuk laga ini mungkin akan malam yang sulit untuk Leverkusen untuk bisa meraih kemenangan di kandang Hamburger, mengingat Hamburger saat bermain kandang bisa dikatakan memang cukup lumayan bagus. Kemudian di laga lainnya saya membahas pertandingan Borussia Dortmund menghadapi Werder Bremen. Sedangkan terlihat di laga ini Dortmund dengan formasi 3-4-2-1, Werder Bremen dengan formasi 4-2-3-1. Terlihat di laga ini 1 pemain akan absen untuk Borussia Dortmund. Werder Bremen di laga ini ada 5 pemain. Klasemen sementara Dortmund peringkat 2 dengan berada 33 poin dari 16 laga. Sedangkan Werder Bremen berada di peringkat 12 sementara. Dari klasemen sementara cukup jauh. Untuk laga ini terlihat dari form mencetak gol Dortmund saat bermain kandang sangat bagus. Sedangkan Werder Bremen saat bermain tandang bisa dikatakan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan. Performa kandang Dortmund dan Werder Bremen 2-2, 1-0, 2-3. Oke, untuk laga ini saya mengira gol tidak akan lebih dari 3 gol ya. Tidak mendukung kemungkinan laga kurang dari 3 gol ataupun maksimal 3 gol saja untuk laga Borussia Dortmund menghadapi Werder Bremen. Berikutnya saya pergi ke Coppa Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah AS Roma menghadapi Torino. Di laga ini terlihat Roma dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan tim tamu Torino terlihat di laga ini dengan formasi 3-5-2 ya. Terlihat di laga ini tuan rumah Roma terlihat dia ada 5 pemain mereka akan absen dan 2 pemain dari tim tamu Torino. Di laga terakhir Roma meraih kemenangan saat menghadapi Sassuolo 2-0. Torino di laga terakhir mulai kalah menghadapi Atalanta dengan skor 2-0. Di laga terakhir kedua tim sudah sempat bertemu, di mana pada waktu itu kemenangan tim tamu Torino dengan skor 1-0. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri nampaknya gol tidak akan terjadi 3 gol untuk laga Roma menghadapi Torino. Berikutnya saya pergi ke Inggris Liga Cup ya. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Newcastle menghadapi Manchester City. Ini leg pertama ya. Terlihat di laga ini Newcastle dengan formasi 4-3-3, Manchester City di laga ini dengan formasi 4-3-2-1. Oke, sedikit melihat di laga ini sekitar ada 6 pemain akan absen untuk tuan rumah Newcastle, sedangkan City ada 5 pemain, termasuk Kovacic, Stone, Gvardiol, Ruben Dias, dan Bob. Oke, laga terakhir Newcastle extra time saat menghadapi Bournemouth, sedangkan City di laga terakhir 10-1 menghadapi Exeter ya. Laga terakhir kemenangan Newcastle di kandang dengan skor 2-1. Oke, jika menang City menang ataupun Newcastle, mereka melaju ke final akan menghadapi tim berikutnya itu Chelsea atau Arsenal ya. Kemungkinan skor di laga ini akan ada 3 gol bahkan lebih untuk laga tuan rumah Newcastle menghadapi Manchester City.
The goal scorer for Paris Saint-Germain after 71 minutes is number 11, Cristiano Ronaldo. Substitution for Udinese, number 9. Coming on the field is number 18. Substitution for Udinese, number 32. Coming on to replace him is number 4. Substitutions taking place. Substitution. Substitution in progress. Six added minutes has been indicated.